Halo Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribun News edisi Senin 7 Februari 2022 siang. Seperti biasa, kami akan menyajikan informasi terkini dari berbagai daerah yang akan dilaporkan secara langsung oleh reporter kami di lapangan. Bersama saya Diamita, inilah live update selengkapnya. Kita menuju kabar pertama, Tribuners dari Aceh. Polres Aceh Tenggara terpaksa melepaskan tembakan kepada DPO atas nama Hairul Anwar alias Obol. Hairul diketahui merupakan DPO kasus pemerkosaan terhadap korban berinisial ID, 18 tahun, warga desa Salang Alas, Kecamatan Badar. Pelaku diamankan pada hari Sabtu 5 Februari lalu di desa Ngekeran, Rumah Pasir, Kecamatan Lawe Alas, saat berada di dalam pondok yang dikelilingi kebun jagung. Untuk informasi lengkapnya akan disampaikan rekan Asnawi Lui, jurnalis Rambi News yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Asnawi. Halo Dia. Asnawi, bisa Anda informasikan sebenarnya kenapa sampai DPO atas nama Hairul ini ditembak kakinya oleh aparat kepolisian? Ya, benar ya. Terjadi penembakan terhadap dua kaki atau tepatnya pada betis kaki Hairul Anwar alias Obol ini karena berupaya melakukan perlawanan terhadap petugas yang melakukan penangkapan di sebuah pusat perbelanjaan di kawasan Kapanjahis, Kabupaten Tanah Karo, Sumatera Utara. Ya. Nah, apalagi dari Aceh Tenggara menuju Kabanjai ini dia membutuhkan waktu yang panjang dan juga sekitar 100 kilo jauhnya. Mungkin dengan persoalan perjalanan membawa tersangka ini dan melawan petugas terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas dia. Lalu bagaimana untuk kondisi pelaku saat ini yang kakinya ditembak? Ya, pada saat penembakan itu aparat kepolisian memang langsung membawa tersangka ke Rumah Sakit Umum Daerah Saudin Kutacane untuk dilakukan operasi. Dan saat ini kondisinya alhamdulillah membaik dan di bawah pengawasan kedokteran dia. Dan saat ini juga beliau sudah diamankan di Polres Aceh Tenggara. Ya, untuk jumlah dari pelaku pemerkosaan ini sendiri informasinya bukan hanya Hairul ini yang sudah diamankan. Lalu bagaimana bisa Anda informasikan lebih detailnya, rekan Asnawi? Dalam kasus pemerkosaan ini mereka awalnya dilakukan oleh pacar korban berinisial ID yaitu Sawaludin. Nah, ketika mereka sudah melakukan hubungan, tidak lama kemudian Sawaludin ini menelepon Sopan CS sehingga terjadilah pemerkosaan yang dilakukan bergilir 6 pemuda ya, yang mereka lakukan secara bergilir. Bukan hanya itu, modusnya juga Sawaludin yang merupakan pacar korban juga meminta uang kepada para tersangka yang melakukan hubungan badan terhadap korban ini masing-masing 50.000 sehingga dia meraup keuntungan di saat kejadian itu sekitar 250.000 ya. Ya, lalu bagaimana dengan tersangka ini? Tadi Anda sebutkan sudah berstatus tersangka ya berarti. Apakah ditahan atau ditangguhkan? Untuk saat ini Hairul Anwar alias Obol ditahan di Mapores Aceh Tenggara, sementara itu 5 lagi masih masuk dalam daftar pencarian orang dia yang saat ini terus polisi jajaran kepolisian Polres Aceh Tenggara dan dibantu jajaran Polda juga sedang berkoordinasi untuk melacak keberadaan para tersangka yang di DPU. Apalagi mereka juga telah disebar foto para tersangka yang di DPU dia. Tribuners, terkait kasus ini, rekan Asnawi sudah melakukan wawancara bersama AKBP Bramanti Agus Suyono selaku Kapolres Aceh Tenggara. Berikut liputan lengkapnya untuk Anda. Tanggal 29 Januari 2022 ada 5 orang yang sudah kita buat DPO-nya dan salah satunya sudah kita amankan tadi di Kabupaten Kapanjahis, Tanah Karo. Berapa hari sempat dia melarikan diri? Jadi dari mulai tanggal 29 Januari itu dilaporkan, hampir seminggu dia melarikan diri dan nanti kita amankan oleh anggota Satgas Polres Aceh Tenggara. Tadi sempat dia mau melarikan diri, melakukan perlawanan sehingga kita lakukan tindakan tegas terukur. Minta keterangan lagi untuk mengetahui keberadaan 4 orang lainnya yang masih kita DPO dan kita cari. Pelaku atas nama Hairul alias Obol, kerjaan swasta.
Kita beralih ke Sulawesi Barat, Tribuners, seorang pimpinan salah satu pondok pesantren di Mamuju harus berurusan dengan pihak kepolisian. Pimpinan ponpes itu diduga melakukan pencabulan terhadap santrinya. Hingga saat ini, pelaku bersama 7 orang korban masih dalam pemeriksaan penyidik Reskrim Polresta Mamuju. Untuk mengetahui lebih detailnya, reporter kami dari Tribun Sulbar, ada Abdul Rahman yang sudah bergabung bersama kami saat ini akan melaporkan untuk Anda. Halo rekan Rahman. Halo rekan Dea di studio. Bisa Anda informasikan kapan pelaku pencabulan ini ditangkap dan kasusnya mulai terbongkar? Ya, baik rekan Dea dan Tribuners dimanapun Anda berada, saya akan melaporkan terkait kasus pencabulan salah seorang pimpinan pondok madrasah di Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, di mana pelaku inisial AR ini umur 47 tahun diringkus polisi pada Sabtu pukul 3.00 dini hari Sabtu kemarin. Dan dimulainya terbongkarnya kasus ini sejak korban mulai melaporkan kasus ini ke Polresta Mamuju, sehingga kemudian pihak kepolisian, Reskrim Polresta Mamuju langsung melakukan penindakan atau penangkapan kasus pelaku pencabulan yang ada di salah satu madrasah di Kabupaten Mamuju ini. Demikian dia. Ya, lalu tadi informasinya ada 7 korban yang sudah ikut diperiksa juga dengan pelaku ini. Tapi apakah kemungkinan akan ada nanti korban tambahan? Ya, sejauh ini dari informasi yang kami di lapangan bahwa ada 7 korban pada Sabtu kemarin yang kemudian dirilis oleh pihak kepolisian, dan hari ini korban bertambah jadi seorang korban yang baru saja disampaikan oleh Satreskrim Polres Mamuju Pandu Arjawan pada pagi tadi, dan kemungkinan dari penyampaian Satreskrim sendiri masih melakukan pendalaman terkait pelaporan korban yang masih dilakukan penindaklanjutan, karena kemungkinan besar masih ada korban-korban lainnya yang akan menjadi masih ada korban-korban lain yang melakukan perbuatan dari pelaku pencabulan ini. Ya, terakhir rekan Rahman, apakah pelaku ini, pimpinan Ponpes ini sudah ditetapkan sebagai tersangka saat ini? Ya, dari informasi bahwa pelaku ini sudah ditetapkan sebagai tersangka minggu kemarin, dan pelaku juga sudah dihukum atau dipenjarakan di rutan Polresta Mamuju. Dan pelaku juga dikenakan pasal 82 ayat 1 dan 2 JO pasal 76E dengan ancaman 5-15 tahun penjara. Namun tetap pihak kepolisian masih melakukan pendalaman kasus tersebut. Demikian dia. Baik, Tribuners, rekan Rahman sudah mendapatkan keterangan dari pihak terkait kasus ini. Berikut liputan lengkapnya. Jadi pada hari Sabtu tanggal 5 Februari tahun 2022 sekitar pukul 3 pagi dari unit Resmob Satreskrim Polresta Mamuju bersama unit PPA Satreskrim Polresta Mamuju melakukan penangkapan terhadap salah seorang pelaku laki-laki inisial AR usia 47 tahun, seorang ASN beralamat di Kecamatan Mamuju, di mana yang bersangkutan dilaporkan atas melakukan perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur. Tribuners, kami akan jeda sejenak dan akan kembali dengan informasi pilihan lainnya. Tetaplah di Live Update Tribun News. Oke, apa kabar Bang Arifki di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Game Week 37 ini yang semalam baru mulai, Apa yang saya dirasakan udah Cover Hitam? Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah.
stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya, tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Nah, si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Sebongondo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumip 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pas. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebekan. Terima kasih Anda masih menyaksikan live update Tribun News. Kita menuju informasi berikutnya dari Kalimantan Utara. Kelenteng Tapekong, Tanjung Selor melaksanakan kegiatan donor darah dan pemeriksaan kesehatan. Kegiatan yang dilaksanakan masih dalam rangka Imlek. 2.573 gongzili ini dilakukan di lantai bawah Kelenteng Tapekong. Puluhan masyarakat, khususnya masyarakat Tionghoa di Bulungan, antusias dalam mengikuti kegiatan donor darah kali ini. Informasi lengkapnya akan disampaikan Maulana Ilhami Faudi, wartawan dari Tribun Kaltara yang kini sudah bergabung bersama kami di sana. Halo rekan Faudi. Halo rekan Dea dan Tribuners. Ya. Rekan Faudi, bagaimana bisa Anda gambarkan pelaksanaan kegiatan donor darah dan juga pemeriksaan kesehatan di kelenteng tersebut? Ya, memang masyarakat di Tanjung Selor, khususnya dari masyarakat Tionghoa, cukup antusias mengikuti kegiatan donor darah dan juga pemeriksaan kesehatan yang dilakukan secara rutin pada saat perayaan Imlek ini. Dari pihak panitia sendiri berharap akan ada terkumpul 50 kantong darah dari kegiatan donor darah kali ini. Dan selain pemeriksaan dan selain donor darah, pihak kelenteng juga menyediakan cek kesehatan seperti halnya gula darah dan juga cek kolesterol. Terpantau ada sekitar 50 masyarakat di Tanjung Selor, khususnya yang beretnis Tionghoa yang ikut serta dalam kegiatan kali ini. Begitu rekan Dea. Terkait kegiatan ini bagaimana tanggapan dari pihak PMI Bulungan? Ya, tentu saja pihak PMI Bulungan merasa sangat berterima kasih atas kegiatan donor darah, mengingat kerap kali PMI Bulungan cukup kesulitan untuk menyediakan stok darah khususnya untuk di wilayah Bulungan. Dengan adanya kegiatan donor darah kali ini, maka stok darah di Bulungan sendiri nantinya akan tercukupi begitu untuk para pasien yang sangat membutuhkan darah di Bulungan. Lalu rekan Faudi, apa saja untuk rangkaian perayaan Imlek di Bulungan sendiri selain kegiatan donor darah dan juga pemeriksaan kesehatan di kelenteng ini? Ya, memang sepekan setelah perayaan Imlek pada minggu lalu ada beberapa rangkaian kegiatan seperti halnya barongsai keliling, lalu pada hari ini ada donor darah dan cek kesehatan, dan pada akhir pekan nanti akan ada acara perayaan pesta begitu dengan hiburan UMKM, lalu juga ada tari-tarian dan kesenian khas Mandari, dan juga ada berbagai lomba yang nantinya bisa diikuti oleh seluruh masyarakat yang ada di wilayah Tanjung Selor Bulungan ini. Begitu rekan Dea.
Baik, terima kasih rekan Faudi. Dan berikut Tribuners, rekan jurnalis kami juga sudah melakukan wawancara bersama Ketua Panitia Imlek Bulungan dan juga Direktur UDD PMI Bulungan terkait kegiatan ini. Berikut selengkapnya kami tampilkan. Karena dengan adanya kegiatan ini ya mereka turut serta di dalam membangun sumber daya manusia itu, terutama membantu saudara-saudara kita yang lagi membutuhkan darah. Karena kita tahu ya siapa lagi yang dapat membantu kita kalau bukan dari keluarga dan saudara kita sendiri yang ada di sini. Ya. Dengan ada kegiatan yang begini, saya rasa ini suatu upaya ya komunitas membantu pemerintah dalam hal ini PMI Kabupaten Bulungan dalam rangka pemenuhan kebutuhan darah yang dibutuhkan oleh masyarakat yang membutuhkan. Sampai saat ini stok darah dari PMI sendiri gimana sih Pak? Masih mencukupi atau? Ya masih cukup karena terus terang kita bekerja sama dengan beberapa komunitas perusahaan dengan sumber ISL, OPD baik provinsi maupun kabupaten ya. Jadi alhamdulillah sampai sekarang lancar. Ya memang terus terang tidak semua darah itu tersedia kadang-kadang. Kadang-kadang ya karena stok darah itu banyak, tetapi jenis darahnya yang kadang-kadang terbatas. Ya. Kadang-kadang darah O-nya kosong, kadang-kadang. Tetapi ingat, semua itu darah biar berapapun banyaknya, kalau memang pada saat kebutuhan meningkat, ya itu pasti habis gitu. Tapi alhamdulillah dengan adanya kegiatan komunitas dari beberapa komunitas masyarakat, itu semua terpenuhi. Hari ini kita melaksanakan kegiatan donor darah dan cek up kesehatan masih dalam rangkaian Imlek dan Cap Gomeh tahun 2022. Tadi dari jam berapa ya Pak ini Pak? Kegiatan tadi kita laksanakan sejak pukul 9 pagi, rencananya hingga pukul 1 atau pukul 2 siang hari ini. Target kita minimal 50 kantong. Sampai saat ini udah berapa Pak yang terkumpul? Sudah 23 ya, 23. Nanti ini teman-teman masih ngantri juga di gilirannya. Insya Allah bisa terpenuhi. Selain donor darah ada apa aja Pak? Kesehatan. Jadi bisa teman-teman di sini bisa cek untuk gula darah, kolesterol maupun asam urat. Berapa hari Pak acaranya? Satu hari. Perbaikan operasi jembatan Kompol Sugeng di Kecamatan Bram Itan, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi menimbulkan kontroversi. Perbaikan operasi jembatan yang telah selesai pada akhir Desember lalu ini dinilai Bupati Tanjung Jabung Barat kuantitasnya tidak sesuai dengan harapan. Ia mengaku kecewa dengan pengerjaan jembatan yang dinilai asal-asalan. Kabar selengkapnya akan disampaikan rekan Danang Noprianto, jurnalis Tribun Jambi yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Danang. Halo rekan Dea. Rekan Danang, bagaimana pembangunan jembatan Kompol Sugeng hingga saat ini bisa Anda informasikan lebih detailnya? Ya, Dea. Untuk diketahui, jembatan Kompol Sugeng yang ada di Desa Bram Itam Raya di Kecamatan Bram Itam dibangun dengan APBD Provinsi Jambi tahun 2019 sebanyak 16 miliar. Proyek yang dikerjakan oleh PT Wijaya Kusuma Mandiri ini selesai dibangun pada akhir tahun 2019 lalu. Namun terjadi permasalahan pada operasi jembatan yang mengalami patah diduga karena rendahnya mutu pekerjaan. Terdapat puluhan titik dioperate dari ujung ke ujung jembatan. Sehingga pada Oktober tahun 2021 kembali dilakukan perbaikan operasi jembatan dengan dana 1,2 miliar. Namun dalam pengerjaannya menimbulkan banyak kontroversi karena menyebabkan masyarakat kesulitan dalam melintas karena saat musim hujan juga operate jembatan becek dan sulit untuk dilewati kendaraan dan akan terjadi antrian panjang kendaraan. Perbaikan operate-nya sendiri baru selesai pada akhir Desember lalu, namun secara sekilas kondisinya masih belum cukup baik untuk dilalui. Iya, lalu bagaimana bisa Bupati Tanjung Jabung Barat ini menilai bahwa pengerjaan perbaikan jembatan ini asal-asalan? Ya, pada 28 Desember lalu Bupati Tanjung Jabung Barat Anwar Sadat meninjau hasil perbaikan jembatan Kompol Sugeng secara langsung. Dari hasil tinjauan secara langsung, Bupati mengaku kecewa dan kurang puas dengan kualitas pengerjaan proyek jembatan tersebut. Bupati menilai hasil pengerjaannya sangat jauh dari apa yang diharapkan.
hasil kerja yang dilaksanakan oleh kontraktor terhadap operasi jembatan Sugeng ini kualitasnya sangat buruk, tidak memuaskan dan mengecewakan, karena mulai dari penyangga yang tidak menggunakan balok, hanya menggunakan kayu, sehingga setiap tanah yang diberikan itu langsung hilang atau longsor. Dan Bupati melakukan komplain terhadap pihak kontraktor atas pengerjaan operasi jembatan. Secara sekilas juga jika dilihat kondisinya sampai saat ini banyak tiang-tiang dari penyangga itu sudah rubuh atau sudah ambruk, dan juga saat terjadinya hujan dengan intensitas tinggi itu menyebabkan juga antrian kendaraan dan juga operasinya tidak presisi, rekan dia. Ya, lalu bagaimana langkah yang dilakukan Bupati selanjutnya untuk menyelesaikan permasalahan jembatan ini? Ya, proyek perbaikan jembatan ini sebenarnya belum selesai yang dikatakan Bupati, namun sudah ditinggalkan begitu saja. Karena Bupati saat ini meminta pertanggungjawaban kepada kontraktor yang mengerjakan proyek tersebut, dan juga berkoordinasi dengan Dinas PU Provinsi Jambi terkait dengan perbaikan operasi jembatan. Dan juga kemarin pada hari Minggu Bupati sudah bertemu dengan Ketua DPRD Provinsi Jambi untuk meminta bantuan terkait dengan penyelesaian perbaikan jembatan, karena jika dilihat secara sekilas perbaikan yang dilakukan sampai saat ini belum memenuhi standar dari pengerjaan atau spesifikasi yang diperlihatkan sebelumnya. Ya. Baik, terima kasih rekan Danang Noprianto untuk laporan Anda dari Tanjung Jabung Barat, Provinsi Jambi. Selamat bertugas kembali. Kita menuju Jawa Timur, Tribuners. Persidikap Kediri berhasil meraih kemenangan 2-1 atas YOB Belawan dalam pertandingan Liga 2 di Stadion Brawijaya. Saat pertandingan, Bupati Kediri Hanindito Himawan Pramana melihat langsung pertandingan. Bupati yang kerap disapa Mas Dito ini menyemangati langsung klub kebanggaan Kabupaten Kediri dari tribun penonton. Dan untuk detail informasinya juga bagaimana saat Bupati Kediri ini melihat langsung pertandingan akan dilaporkan reporter Surya, ada Farid Mukarom yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Farid. Ya, halo, selamat siang Dea. Selamat siang. Rekan Farid, bisa Anda informasikan saat menonton pertandingan kemarin, apa pesan dari Bupati Kediri pasca kemenangan Persidikap Kediri di laga perdana babak putaran nasional ini? Ya, tadi kemarin ya pertandingan Persidikap Kediri melawan YOB Belawan dengan kemenangan 2-1 untuk Persidikap Kediri. Nah, hasil ini menjadi hasil yang cukup bagus untuk skuad julukan berturut ini, guna supaya lolos di fase di grup M 3-3 2021. Nah, kemudian pada pertandingan perdana kemarin hari Minggu sore itu Bupati Kediri atau Mas Dito turut hadir di lokasi stadion dan memberikan semangat langsung kepada para pemain. Beliau memberikan pesan kepada para pemain supaya bermain dengan lepas, luas, tenang, dan harapannya bisa membawa Persidikap lolos ke Liga 2. Syukur-syukur bisa juara Liga 3 tahun ini. Seperti itu, ya. Baik, lalu bagaimana untuk suasana jalannya pertandingan Persidikap Kediri versus YOB Belawan minggu kemarin? Ya, jalannya pertandingan cukup menarik ya, di mana Persidikap Kediri unggul terlebih dahulu pada menit ke-9 oleh Antrika pertama. Kemudian YOB Belawan berhasil menyamakan kedudukan di babak kedua melalui gol bunuh diri oleh pemain Persidikap Muhammad Kamal, dan ketiga dan gol untuk kemenangan dicetak oleh Ferry Cahyotomo di menit 81 menjelang akhir pertandingan. Hasil ini secara umum dari asisten pelatih Persidikap mengaku masih belum puas, tetapi dia tetap mengapresiasi kerja keras dari anak asuhnya, karena mungkin Persidikap banyak pemain yang masih nervous atau karena ini adalah laga perdana di putaran Liga 3 nasional, seperti itu. Ya, terakhir rekan Farid, lalu untuk selanjutnya Persidikap akan menghadapi siapa dalam pertandingan selanjutnya ini? Untuk selanjutnya Persidikap akan menghadapi Bandung United pada tanggal 9 Februari 2022. Tempatnya di Stadion Brawijaya Kediri. Seperti itu, ya. Baik, terima kasih rekan Farid. Dan berikut Tribuners kami tampilkan hasil wawancara jurnalis kami bersama Bupati Kediri Hanindito Himawan Pramana selengkapnya. Wah, memang saya selaku Bupati, lalu Pak Ketua DPRD, kami di jajaran pemerintahan Kabupaten dan seluruh masyarakat Kabupaten Kediri pasti
sangat menginginkan adanya klub bola yang menjadi juara. Nah, dalam hal ini ya Persidikap. Komentarnya tadi. Di luar, salah satunya nomor 77 itu salah satu pemain yang kita taruh untuk menjadi back dan tadi bermain cukup bagus. Ada beberapa catatan, tapi biarkan coach nanti yang memberikan catatan karena itu menjadi ranahnya coach Tony. Ya, cukup bagus. Cuman kalau detailnya nanti biarkan coach yang memberikan masukan. Cuman kalau dari saya pribadi, yang terpenting bagi anak-anak ini adalah sekarang juara grup dulu, masuk ke putaran grup berikutnya sampai lolos nasional. Jadi kemenangan hari ini belum ada artinya kalau kita tidak lolos Liga 2. Sumatera Selatan yang berhasil memperbaiki prestasi olahraga peringkat 16 pada PON 20 Papua 2021 lalu terus mempersiapkan program-programnya di tahun 2022 ini. Untuk diketahui prestasi olahraga Sumsel di PON 22 Papua, maksud kami 20 Papua, melebihi catatan prestasi di PON ke-19 2016 di Jawa Barat yang berada di posisi 21 di antara 34 provinsi di Indonesia. Selengkapnya akan disampaikan rekan Abdul Hafiz, jurnalis Ripoku yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Hafiz. Halo rekan Dea. Rekan Hafiz, bisa Anda informasikan terkait persiapan ini? Program-program apa saja yang direncanakan KONI Sumsel tahun 2020 ini? Setidaknya untuk mempertahankan raihan prestasi olahraga ke depannya. Ya rekan Dea, dari wawancara kita dengan Sekretaris Umum KONI Provinsi Sumatera Selatan, Insinyur Suparman Roman, pada tahun 2022 ini KONI akan fokus merekrut atlet-atlet yang akan dibina melalui program unggulan Sumsel Maju Prestasi Emas tahun 2024. Ya, lalu lantas langkah pertama apa yang dilakukan KONI Sumsel ini untuk mencapai prestasi yang lebih baik? Ya, menurut Suparman Roman tadi ada sasaran antara, yakni pada Porwil yang akan berlangsung tahun depan itu Sumsel tidak ingin terpuruk seperti pada Porwil tahun 2 tahun sebelumnya, yakni di peringkat ke-9 dari 10 peserta se-Sumatera. Untuk itu saat ini KONI lagi memproses melakukan survei, kemudian melakukan koordinasi dengan seluruh kabupaten kota, tentunya KONI-nya, di mana produk-produk atlet hasil Pekan Olahraga Provinsi pada November tahun 2021 lalu itu akan menjadi acuan KONI Provinsi Sumatera Selatan sebagai modal awal dalam merekrut calon-calon atlet unggulan yang akan dibina lanjut. Selanjutnya juga tentu dari produk PON 2021 di Papua lalu, sepanjang usia atlet tersebut masih potensial, artinya masih bisa memenuhi syarat usia, itu juga akan diharapkan dipertahankan prestasi minimalnya pada PON 2021 juga menjadi prioritas. Kemudian tim talent scouting dalam waktu dekat ini akan turun ke daerah-daerah, seperti saya katakan tadi, akan berkoordinasi dengan KONI Kabupaten Kota di Sumatera Selatan. Selanjutnya untuk lebih fokus menghadapi Porwil maupun PON ke-21. Demikian rekan Dea. Ya, lalu rekan Hafiz, bagaimana dengan dukungan dana? Apa yang dilakukan oleh KONI Sumsel? Ya, pada intinya saat kita singgung soal dana, ini memang sedikit menjadi masalah klasik. Namun Sekom KONI Provinsi Sumatera Selatan tadi mengatakan bahwa memang idealnya semua stakeholder bukan hanya tahu, tetapi harus peduli bahwa membina olahraga ini tidak segampang membalikkan telapak tangan. Artinya menurutnya harus ada keseimbangan antara tekad dengan penggiat olahraga, juga dengan kebijakan-kebijakan penganggaran. Artinya seperti beberapa kemarin mereka juga sudah duduk bersama dengan Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan untuk membicarakan anggaran-anggaran keperluan untuk menunjang dari program-program yang telah direncanakan oleh KONI Provinsi Sumatera Selatan. Demikian rekan Dea.
Baik, Tribuners, terkait perencanaan KONI Sumsel untuk ajang-ajang olahraga ke depannya, rekan Hafiz sudah melakukan wawancara bersama Insinyur Suparman Roman selaku Sekum KONI Sumsel dan juga Insinyur Agung selaku Waketum 4 selengkapnya. Jadi 2022 fokus kita adalah rekrutmen atlet-atlet yang akan kita bina melalui program unggulan yang kita namakan program unggulan Sumsel Maju Prestasi Emas 2024. Tentu sasaran strategis adalah PON ke-21 di Sumatera Utara dan Aceh. Tapi ada sasaran antara yaitu Porwil. Sebagaimana mungkin sudah diketahui bahwa pada Porwil yang lalu kita Sumatera Selatan cukup terpuruk ya di posisi 9 dari 10 peserta. Oleh karena itu tekad kita di Porwil tahun 2023 ini kita akan memperbaiki minimal masuk ke 5 besar kembali ya. Bahkan target optimistis ya kalau bisa kita paling tidak 3 besar untuk wilayah Sumatera. Tentu ini merupakan pekerjaan yang cukup berat ya, pekerjaan rumah bagi kita KONI Sumatera Selatan. Bagaimana kita bisa meningkatkan ya, prestasi para atlet kita. Nah, oleh karena itulah kita mulai sejak dini. Di awal 2022 ini kita sudah mulai mencanangkan program unggulan tadi, dan saat ini kita dalam proses melakukan survei, kemudian juga melakukan koordinasi dengan seluruh kabupaten kota, di mana produk-produk atlet hasil Porprov yang lalu ini menjadi acuan kita sebagai modal awal dalam merekrut calon-calon atlet unggulan yang akan kita bina lebih lanjut. Selain itu juga tentu produk dari PON kemarin. Sepanjang usia atlet ini masih potensial, masih produktif, dan masih bisa diharapkan untuk mempertahankan prestasi minimal. Kapal Landing Craft Tank atau LCT pengangkut alat berat PT TMS diusir warga Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara. Kapal LCT ini diduga membawa alat berat dan peralatan untuk pertambangan. Kapal ditolak warga diduga karena mengangkut bahan peledak untuk kepentingan tambang emas di Pulau Sangihe. Lebih detailnya sudah bergabung bersama kami ada rekan Christian Wayongkiri, wartawan dari Tribun Manado yang akan menyampaikan laporan lebih lengkapnya. Halo rekan Christian. Selamat sore rekan Dea dan Tribuners dimanapun Anda berada. Baik, rekan Christian, bagaimana bisa diinformasikan untuk keberadaan kapal LCT saat ini yang sempat ditolak oleh warga Sangihe tersebut? Baik, jadi dari penelusuran kami hari Minggu tanggal 5 Februari 2022, kapal itu saat ini kemarin berada di Selat Lembe, tepatnya di depan pemukiman kompleks Kampis di Kelurahan Batu Lubang, Kecamatan Lembe Selatan, Kota Bitung. Dan kapal itu saat ini sedang lego jangkar atau labu di perairan Selat Lembe dan masih ditemukan barang-barang yang akan dibawa ke Sanger atau Sangihe untuk keperluan PT Tambang Emas Sangihe, rekan Dea. Ya, rekan Christian, tadi sempat saya singgung bahwa kapal ini diduga oleh warga membawa bahan peledak untuk keperluan pertambangan. Lalu bagaimana tanggapan dari pemilik kapal sendiri atas informasi yang beredar tersebut? Ya, jadi menurut Andoba Wensel, selaku pemilik kapal, dalam keterangannya hari Minggu malam kemarin, pihaknya memberi klarifikasi dan menepis informasi atau kabar tersebut bahwa yang mereka bawa itu adalah alat-alat bor untuk pertambangan, dan yang di dalam peti kemas itu bukan bahan peledak ataupun dinamit, melainkan aksesoris atau perlengkapan untuk mesin bor, begitu rekan Dea. Baik, Tribuners, rekan Christian juga sudah melakukan wawancara lengkap bersama pemilik kapal, Nando Bawansel, berikut selengkapnya. Muat itu mobil dengan alat bor. Ya. Kalau yang dalam kontainer? Dalam kontainer itu spare, aksesoris. Ya. Bahan peledak? Tidak ada. Dinamit? Tidak ada. Ya. Pak, sekali lagi Pak, yang dimuat di LCT itu? Mobil sama alat bor sama kontainer. Mobil berapa banyak, isi Tiga. kontainer apa saja?
Isi kontainer itu aksesoris. Aksesoris apa ya? Aksesoris pengeboran. Otomatis bukan bom. Jumlah total keseluruhan untuk kendaraan dan alat sendiri. Maksud mobil berapa banyak? Mobil berapa mobil banyak? 3, alat 2, tronton 1, kontainer 1. Gitu. Memang Jadi, Pak, dengar info bahwa kapal tersebut berlayar tanpa izin. Bagaimana itu? Sekarang begini, kalau memang tanpa izin, kenapa Sabandar kasih izin belayar? Ya, kenapa Sabandar kasih izin belayar? Itu yang saya Jadi ada izinnya ya? Ada. Sebenarnya Ada. Jadi tak benar. Kalau memang apa, tanya ke Sabandar saja. Terus waktu bongkar, kenapa nggak jadi bongkar di sana? Ya kan saya tidak tahu tentang barang itu. Otomatis kan mereka cuma pakai kapal kita. penyewa untuk barang-barang itu sendiri. Saya udah langsung konfirmasi. Apa? Kenapa? Maksudnya kenapa ditolak? Oh ada masalah sedikit gitu. Saya bilang oke, balik. Jangan maksudnya kapal kita jadi sasaran dengan cuma alat itu. Gitu. Tidak ada sangkut paut dengan. Tidak ada sangkut paut dengan muatan alat-alat kapal-kapal. Jadi saat ini solusinya seperti apa nih? Barang-barang yang ada di kapalnya akan dibongkar di sini atau? Ya akan dibongkar di sini. Oh. Saya suruh bongkar. Saya suruh bongkar ke barang-barang itu. Pak, mungkin dari pemilik kapal kan ini tujuannya apakah pemilik kapal tahu? Jadi misalnya lokasi itu saat ini sedang bermasalah. Apakah pemilik kapal tahu sehingga menerima orderan tersebut kan? Kalau soal pemilik kapal, saya nanya ke Pak Yafet. Ya kan waktu alat. Kita menuju Provinsi Lampung, Tribuners, ratusan remaja dan puluhan unit sepeda motor yang digunakan untuk balap liar diamankan ke Polresta Bandar Lampung. Diamankannya remaja dan motor balap liar ini merupakan hasil razia di sejumlah titik rawan di Kota Bandar Lampung. Tak hanya balap liar, sejumlah remaja yang diamankan ada yang terlibat tawuran. Selengkapnya akan disampaikan jurnalis Tribun Lampung, ada Joviter Husin yang kini sudah bergabung bersama kami di sana. Halo rekan Joviter. Halo Dea. Bisa Anda informasikan dari data yang sudah Anda peroleh berapa total remaja dan juga motor balap liar yang berhasil diamankan dalam razia tersebut? Ya, seperti dikutip dari keterangan Kapolsek Sukarame, Kompol Warsito menyatakan bahwa dalam kegiatan tersebut berhasil diamankan 120 orang remaja dan 77 unit kendaraan. Adapun dari 120 orang yang diamankan tersebut, 39 orang warga Bandar Lampung terlibat tawuran. Sementara sisanya diduga terlibat balap liar. Demikian Dea. Di mana saja titik rawan balap liar ini yang dirazia oleh aparat Polresta Bandar Lampung? Ya, untuk diketahui sendiri bahwa di Bandar Lampung ini ada beberapa titik rawan yang kerap dijadikan ajang balap liar. Salah satunya di Jalan Soekarno-Hatta, Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung. Di titik ini kerap dijadikan ajang balap liar khususnya pada hari Sabtu atau pada malam Minggu. Demikian Dea. Lalu untuk ada berapa orang ya, dan dari mana saja juga mereka yang remaja yang diduga terlibat tawuran? Ya, untuk peserta tawuran sendiri ada sekitar 89 orang, di mana 21 orang merupakan warga Bandar Lampung dan 10 orang warga luar Bandar Lampung dan sisanya dari sekitar Lampungan Kota Metro Provinsi Lampung. Demikian Dea. Baik, terima kasih rekan Joviter Husin untuk laporan Anda dari Bandar Lampung. Selamat bertugas kembali. Kasus corona di sejumlah wilayah Indonesia seperti Sulawesi Selatan kembali meningkat. Kabar selengkapnya seusai jeda berikut, tetaplah di Live Update. Oke, apa kabar Bang Ariski di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah pasti. Sebenarnya aku nggak ngerasa itu penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gitu, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi tanggam itu udah bersyukur banget. Kasus si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau
Ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Ya. Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya perlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit. Gitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Aris di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Karena gini loh, posisinya aku kriteria. Jadi kita mengenal disebut dengan stroke yang tidak berdarah dengan stroke yang berdarah. Stroke yang tidak berdarah itu biasanya ditandai dengan adanya penyumbatan. Kalau itu terjadi di sini mungkin pikirnya tidak ke situ kali ya. Tapi kalau di Korea atau di Kamboja itu ada beberapa paper yang Saya itu Mas, ya, dulunya tukang koran. Oh gitu ya. Tukang koran. Ya, saya baca itu Pak. Tuh kan, pernah baca kan? Jadi kalau saya jadi Pangdam itu udah bersyukur banget. Si anak ini dijadikan sebagai tersangka begitu. Ya, kalau ini kita bicara yang di luar kasus Bongombo ya. Dengan nama hujan shower, di mana terdapat batas jelas antara daerah hujan dan tidak hujan yang biasanya terjadi pada fase awal mature stage atau tahap Berbahaya dewasa. itu Kang. Jadi mulai artinya terjadinya
berlembekan. Nah itu untuk penetrasi akan sulit begitu ya. Dok, saya ini menurut saya memang tidak mudah, bukan urusan tanah diambil. Kalau misalnya Amerika Serikat sekarang, Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis bahwa berpuasa di 6 hari Syawal itu. Oke, apa kabar Bang Arif di sini untuk strateginya? Kalau saya sendiri di Jumit 37 ini yang semalam baru mulai, saya udah sebenarnya aku nggak ngerasain penangkapan atau penggerebegan atau apapun itu. Kembali di live update Tribun News, kita menuju kabar berikutnya. Satgas Gabungan Kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung mendatangi satu persatu tempat hiburan malam atau THM. Tim gabungan yang terdiri dari Polres Pangkal Pinang, Badan Narkotika Nasional Kota, Satuan Polisi Pamung Praja, dan Pemadam Kebakaran, hingga Dinas Kesehatan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pangkal Pinang juga turut dalam kegiatan tersebut. Selengkapnya akan disampaikan Cepi Merlianto, jurnalis Bangka Pos yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo rekan Cepi. Halo rekan Dea. Mengapa petugas gabungan ini mendatangi sejumlah kafe atau THM di Kota Pangkal Pinang? Ya baik, memang pada Sabtu malam kemarin pada tanggal 5 Februari 2022, tim gabungan dari kepolisian, TNI, hingga Dinas Kesehatan maupun Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pangkal Pinang melakukan razia ataupun melakukan sweeping terhadap sejumlah kafe dan tempat hiburan malam di Kota Pangkal Pinang, di mana berdasarkan keterangan dari Kepala Bagian Operasi Polres Pangkal Pinang, Kompol Andri Eko Setiawan, mengatakan memang kegiatan tersebut dilakukan sebagai upaya menciptakan situasi yang keamanan dan ketertiban masyarakat ataupun Kamtibmas supaya kondusif dan sekaligus mengantisipasi kejahatan dalam menangkan angka kriminalitas yang ada di Kota Pangkal Pinang, di mana seperti yang diketahui memang pada tahun 2021 kemarin angka kriminalitas di khususnya di wilayah hukum Polres Pangkal Pinang mengalami kenaikan sekitar 5%, begitu rekan Dea. Ya, lalu ada berapa tempat yang didatangi oleh petugas gabungan? Ya baik, memang pada razia malam Sabtu malam kemarin setidaknya ada 3 tempat, maksud saya 4 tempat, baik itu kafe maupun tempat hiburan malam di Kota Pangkal Pinang yang dilakukan sweeping ataupun razia oleh petugas gabungan ini, di mana 4 tempat tersebut seperti Cafe La Bangka, kemudian Havana Cafe, Pubs Cafe, hingga tempat hiburan malam seperti Global Music dan Resto. Di mana di keempat tempat tersebut petugas juga melakukan sosialisasi protokol kesehatan hingga melakukan tes urin maupun melakukan tes usap massal kepada sejumlah pegawai maupun pengunjung yang ada di tempat-tempat tersebut. Begitu rekan Dea. Ya, lalu untuk tindakan ke depannya rekan Cepi, apakah razia seperti ini akan terus dilakukan? Ya baik, memang dalam rangka mengantisipasi lonjakan kasus COVID-19 khususnya di Kota Pangkal Pinang yang memang beberapa pekan terakhir mengalami kenaikan yang cukup signifikan, di mana aparat kepolisian ataupun dari Satgas Penanganan COVID-19 Kota Pangkal Pinang sendiri rencananya akan terus melakukan kegiatan pengetatan protokol kesehatan di sejumlah kafe maupun tempat hiburan malam, di mana pada Sabtu malam kemarin setidaknya ada sekitar 20 orang yang dilakukan tes usap massal COVID-19, di mana dari semuanya itu tersebut tidak ditemukan tanda-tanda akan positif COVID-19, di mana setelah itu kemudian petugas gabungan dari BNN Kota Pangkal Pinang juga melakukan tes urin terhadap sekitar 100 pengunjung maupun pegawai yang ada di tempat-tempat tersebut, dan semuanya juga hasilnya tidak ditemukan menggunakan barang seperti narkotika. Di mana memang ke depannya tim gabungan sendiri berencana akan terus melakukan kegiatan tersebut. Hal itu juga mengantisipasi lonjakan kasus sekaligus mencegah penyebaran virus COVID-19 khususnya varian baru yakni Omicron. Begitu rekan Dea. Baik, terima kasih rekan Cepi Marlianto untuk laporan Anda dari Pangkal Pinang. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke Provinsi Banten. Kota Serang memasuki PPKM level 3, sehingga seluruh kawasan wisata di Kota Serang ditutup untuk sementara. 2 bilah bambu terlihat di palang menyilang
dan diikat tali hitam di sisi kiri alun-alun timur Kota Serang. Bambu itu dipasang di setiap celah masuk alun-alun, menandakan dilarang memasuki area tersebut. Untuk mengetahui situasi terkini di sana, sudah bergabung bersama kami ada Milda Niati, wartawan dari Tribun Banten yang akan menyampaikan laporan lengkapnya. Halo rekan Milda. Halo rekan Dea, ya selamat siang. Selamat siang, rekan Milda, bisa Anda gambarkan bagaimana situasi atau suasana saat ini di alun-alun Kota Serang? Ya, suasana di alun-alun Kota Serang masih terbilang sepi lantaran masih proses penutupan area sekitar alun-alun Kota Serang, melihat bahwasannya Kota Serang memasuki PPKM level 3 begitu rekan Dea. Selain itu juga lokasi sekitar juga dijaga oleh Satgas COVID-19 yang ada di Kota Serang. Bahkan para pedagang juga dilarang untuk berjualan di sekitar alun-alun Kota Serang. Selain itu juga area sekitar bagian dalam alun-alun Kota Serang itu sendiri terlihat steril begitu rekan Dea. Ya, lalu bagaimana tanggapan dari para pedagang yang berada jika sementara terdampak tidak bisa berjualan di sana? Ya, tanggapan dari para pedagang sendiri, mereka mengeluhkan lantaran ditutupnya kembali area sekitar area sekitar alun-alun Kota Serang, mengingat bahwasanya itu adalah bagian dari ladang pencaharian mereka setiap harinya, yaitu untuk berjualan. Nah, selain itu juga mereka mengeluhkan semoga kedepannya juga PPKM level 3 ini cepat turun di wilayah Kota Serang. Mereka juga tidak bisa membayangkan jika penutupan alun-alun terus dilakukan secara terus-menerus. Bahkan mereka khawatir jika pendapatan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya itu berkurang begitu rekan Dea. Selain itu juga Sekretaris Kota Serang Nanang Saifuddin tadi pagi ketika ditemui bahwasanya dia mengatakan untuk perpanjangan penutupan area sekitar wisata di Kota Serang itu sendiri masih menunggu dari keputusan pemerintah pusat begitu rekan Dea. Baik, terima kasih rekan wartawan Tribun Banten, Milda Niati untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pertunjukan musik yang digelar XYZ Entertainment di Gedung Balai Rum Sari Taman Budaya Kota Banjarmasin dibubarkan. Acara tersebut rupanya tidak mengantongi izin baik dari Satgas Percepatan Pengendalian dan Penanganan COVID-19 daerah maupun izin keramaian dari kepolisian. Informasi lengkapnya akan disampaikan reporter Banjarmasin Post ada Ahmad Maudodi yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo rekan Ahmad. Halo rekan Dea. Ya, sebelumnya bisa Anda informasikan terlebih dahulu kegiatan apa sebenarnya yang dilakukan dalam acara tersebut? Baik rekan Dea, dapat menginformasikan kegiatan tersebut dilaksanakan oleh XYZ Entertainment. Ini berupa kontes menyanyi. Dalam kegiatan ini mereka mengangkat tema Dreamland, yaitu para peserta juga penonton dalam kegiatan ini menggunakan berbagai jenis kostum. Sayangnya yang di kegiatan yang dilaksanakan di dalam gedung auditorium ini tidak memperhatikan kapasitas maksimal dalam hal pembatasan orang terkait pencegahan penularan COVID-19. Begitu deh. Lalu bagaimana respons dari para panitia ini setelah ditegur dan bahkan acaranya ditertibkan oleh petugas? Baik, pasca ditegur oleh petugas ini untungnya panitia mau berkoordinasi dan mengkomunikasikan arahan petugas tersebut kepada para peserta di dalam gedung auditorium sehingga para peserta ini berangsur meninggalkan lokasi kegiatan dengan tertib dan teratur begitu deh. Terakhir rekan Ahmad, bagaimana pengakuan dari panitia terkait informasi bahwa acara mereka ini tidak berizin? Betul, baik. Ketua panitia pada kegiatan ini, Raka, sempat kami wawancara. Ini dia juga mengakui bahwa kegiatan tersebut memang tidak mengantongi izin. Raka mengaku hanya mengajukan permohonan izin ke Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin dan PLN, namun memang belum mendapat respon atas permohonan mereka tersebut. Diketahui juga memang saat ini di Kota Banjarmasin Provinsi Kalsel tengah mengalami lonjakan penularan kasus konfirmasi COVID-19. Begitu deh. Baik, terima kasih rekan Ahmad Maudodi untuk informasi Anda dari Banjarmasin. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke kabar berikutnya. Sebanyak 50.000 lebih anak di Kota Pekanbaru belum mendapatkan suntikan vaksin COVID-19. Mereka hingga saat ini masih menanti pemberian vaksin. Wali Kota Pekanbaru, Firdaus, mengatakan bahwa tim Satgas pemerintah pusat terus mendorong akselerasi atau percepatan vaksinasi bagi anak.
Kabar selengkapnya akan disampaikan Fernando Sikumbang, wartawan Tribun Pekanbaru yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Fernando. Oke, siang Dea. Selamat siang. Fernando, bisa Anda informasikan berapa target dan capaian vaksinasi anak hingga saat ini di Pekanbaru? Oke Dea, seperti yang diperoleh data dari Dinas Kesehatan dan juga Satgas COVID-19 Kota Pekanbaru, saat ini jumlah anak yang sudah disuntik vaksin hampir mencapai 40.000 lebih, Dea, jumlah anak-anak yang sudah mendapat suntik vaksin sejak terhitung pada awal Januari 2022 ini. Dan mereka adalah anak-anak yang masih berusia 6 hingga usia 11 tahun. Sedangkan untuk target sendiri di Kota Pekanbaru ada sekitar 103.017 orang anak yang harus mendapat suntikan vaksin di Kota Pekanbaru. Data tersebut disampaikan oleh Dinas Kesehatan, dan untuk saat ini berarti ada sekitar 58.000 lebih anak lagi yang masih belum mendapat suntikan vaksin untuk saat ini, Dea. Ya, rekan Fernando, lalu apa upaya Pemko Pekanbaru sejauh ini untuk percepatan vaksinasi anak? Oke Dea, untuk percepatan vaksinasi anak sendiri, pihak pemerintah Kota Pekanbaru bersama Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 di Kota Pekanbaru, mereka melakukan vaksinasi secara berkelanjutan di sekolah, di puskesmas, dan juga di rumah sakit. Ada juga sejumlah instansi dan juga lembaga menggelar vaksinasi massal bagi anak-anak yang tersebar di sejumlah titik sejak Januari kemarin, Dea. Dan untuk saat ini, untuk pemberian vaksin secara rutin, Dinas Kesehatan bersama tim puskesmas dan juga tim vaksinasi di Kota Pekanbaru melakukan percepatan pemberian vaksin kepada anak-anak di sekolah. Dan pihak sekolah sendiri memang bisa mengajukan pemberian vaksin di sekolah agar nantinya proses pendataan terhadap murid yang menjalani vaksinasi lebih mudah, dan nantinya terkait permasalahan data para murid, nantinya orang tua murid nantinya bisa menyampaikan permasalahan-permasalahan terkait pendataan selama proses vaksinasi kepada puskesmas terdekat, sehingga nantinya para orang tua tidak kesulitan lagi bila nantinya mengalami masalah terkait data pasca vaksinasi. Begitu juga untuk mengantisipasi adanya efek samping atau dampak pasca penerimaan vaksinasi, Dea. Nantinya pihak Dinas Kesehatan sudah mengimbau kepada orang tua agar tidak khawatir pasca anaknya mendapat suntikan vaksin. Bila nantinya terdapat gejala yang mengkhawatirkan, orang tua bisa membawa anak-anak nantinya ke puskesmas atau rumah sakit terdekat. Begitu, Dea. Ya, baik. Lalu terkait vaksinasi ini bagaimana dengan stoknya di Pekanbaru? Apakah mencukupi, Fernando? Oke, Dea, pihak Dinas Kesehatan sendiri memastikan bahwa pihak Dinas Kesehatan sudah menerima pasokan vaksin dari pemerintah pusat saat ini, Dea. Untuk saat ini saja ada sekitar 32.000 lebih dosis vaksin yang diterima dari Kementerian Kesehatan, yang sudah diterima langsung oleh pihak Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, dan dosis tersebut sudah tersimpan di instalasi farmasi kesehatan Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, Dea. Dan juga dosis untuk vaksin tersebut sudah disebar ke seluruh puskesmas dan rumah sakit untuk mendukung percepatan pemberian vaksin kepada anak-anak untuk saat ini. Dan memang Wali Kota sendiri juga meminta kepada Kementerian Kesehatan agar terus melakukan pengiriman terhadap dosis vaksin, karena untuk capaian target vaksinasi tersebut bisa dicapai dengan ketersediaan vaksin yang ada. Pemerintah juga tim vaksinasi tentu bakal kesulitan bila nantinya kementerian tidak mendistribusikan atau menyalurkan dosis secara berkala, sehingga nantinya dikhawatirkan pasokan habis. Karena sempat beberapa waktu lalu, Dea, bahwa memang
sempat Kota Pekanbaru hampir kehabisan dosis vaksin untuk anak-anak dia. Namun akhirnya pasokan tambahan dari Kementerian Kesehatan diterima oleh pihak Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru untuk melakukan percepatan terhadap vaksinasi anak dan juga vaksinasi bagi lansia yang belum mendapat suntikan vaksin pertama maupun dosis kedua. Begitu dia. Baik, terima kasih rekan Fernando. Dan berikut Tribuners kami tampilkan hasil wawancara rekan jurnalis kami bersama Wali Kota Pekanbaru, Firdaus selengkapnya. Insya Allah ya, sebagaimana juga diamanahkan oleh pemerintah pusat untuk akselerasi atau percepatan vaksinasi anak. Nah ini secara rutin tiap waktu ini pelayanan-pelayanan kita lakukan. Kemudian kita juga percepatan dengan vaksinasi massal. Nah ini yang seperti yang kita lakukan pekan lalu di 15 kecamatan serentak ya. Dan ini juga nanti rencana kita juga ya akan ada vaksinasi secara massal juga untuk memberikan sosialisasi dan juga semangat kepada masyarakat kita. Dan juga sekaligus juga mengingatkan bahwa kita ini masih dalam pandemi COVID. Maka oleh sebab itu hanya ada dua cara untuk kita terhindar dari COVID ini. Pertama, protokol kesehatan, ya khususnya menggunakan masker ini, ya. Nah, yang kedua, bagaimana kita untuk membentuk kekebalan kelompok, ya kan? Nah, ini juga dengan vaksinasi sampai ke tahapan yang sekarang anak-anak kita usia 6 tahun sampai 11 tahun. Di samping itu, kita tetap mempercepat untuk penyelesaian sisa vaksinasi untuk lansia. Kemudian juga vaksinasi untuk kelompok umur remaja maupun juga umum. Penyebaran virus corona di Sulawesi Selatan dikabarkan mengalami peningkatan drastis hingga 100%. Hal ini berdasarkan pernyataan dari PLT Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, Arman Bausat. Arman mengatakan peningkatan kasus ini mulai terjadi sekira 2 pekan lalu di atas 10 kasus. Detailnya akan disampaikan langsung oleh rekan Siti Aminah, jurnalis Tribun Timur yang kini sudah bergabung bersama kami. Halo rekan Ami. Baik, Tribuners, kami sudah tersambung dengan rekan Siti Aminah, jurnalis Tribun Timur yang akan melaporkan. Halo rekan Ami. Halo rekan Dea, selamat siang. Selamat siang rekan Ami. Bagaimana bisa Anda gambarkan kondisi dan situasi COVID-19 di Sulsel? Apa penyebab lonjakan kasus ini? Baik, terkait penyebaran virus corona di Sulawesi Selatan memang mengalami peningkatan drastis hingga 100%. Nah, positif aktif berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Sulsel pada Minggu 6 Februari 2022 kemarin sudah mencapai 655 kasus. Jadi ada penambahan kasus dari hari Sabtu sebelumnya, di mana kasus pada hari Sabtu itu sebanyak 557 kasus dan pada Minggu kemarin sudah terjadi peningkatan 100 kasus lagi sehingga totalnya 655 kasus. Dan peningkatan kasus ini memang terjadi mulai sekira 2 pekan lalu di atas 10 kasus rata-ratanya, dan kemudian sepekan terakhir mengalami peningkatan lagi hingga 50 kasus pada 2 Februari 2022 lalu, dan selanjutnya 4 hari terakhir sudah menyentuh di angka 100 kasus harian, yakni masing-masing 106 kasus pada 3 Februari dan 118 kasus pada 4 Februari, kemudian 123 kasus pada 5 Februari, dan update terakhir pada minggu kemarin sebanyak 199 kasus penambahan. Dan dari 655 positif aktif, 63 diantaranya dirawat di rumah sakit
yakni 5 di ruang ICU atau menjalani perawatan ICU karena mengalami gejala yang cukup berat, dan lebihnya itu menjalani isolasi di tempat isolasi biasa di rumah sakit. Dan untuk peningkatan kasus positif ini di Sulsel memang diprediksi terjadi pada Februari ini, mengingat kasus di Jawa sudah mengalami peningkatan sejak Januari lalu, sehingga asumsinya jika terjadi peningkatan di Jawa, maka 2 pekan setelahnya kasus juga akan terjadi atau ledakan kasus di Provinsi Sulawesi Selatan. Dan memang informasi dari Satgas Covid Sulsel bahwa salah satu penyebabnya adalah perjalanan masyarakat yang masih tidak bisa terkontrol atau terbendung, meskipun pemerintah sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memperketat arus keluar masuk Sulsel. Dan sejauh ini virus varian Omikron juga sudah terdeteksi di Sulsel, sehingga itulah yang menjadi atau menyebabkan penyebaran virus corona di Sulsel semakin cepat atau terus meningkat drastis. Dari data yang Anda dapatkan rekan Ami, daerah mana saja yang tinggi penyebarannya di Sulsel? Baik, untuk daerah yang mengalami peningkatan kasus tertinggi terjadi di pusat atau ibu kota Sulawesi Selatan, yakni Kota Makassar, di mana terus mengalami peningkatan. Untuk 3 hari terakhir ini, Makassar terjadi ledakan kasus di atas 50, yang mana sebelumnya kasus hariannya itu selalu di bawah 5 kasus, dan saat ini sudah berada di atas 50, yakni mulai Februari sebanyak 67 kasus, kemudian 4 Februari 66 kasus, dan 5 Februari 68 kasus. Padahal, saya sampaikan tadi, selama beberapa hari sebelumnya Makassar kasusnya selalu di bawah 5 dan tidak pernah, jarang sekali menyentuh angka 10 kasus. Dan sejauh ini untuk Pemkot dan Pemprov Sulsel sendiri tidak terlalu pusing terkait varian apa yang menginfeksi warganya. Mereka hanya menekankan untuk terus melakukan penanganan terhadap masyarakat yang terinfeksi virus corona. Jadi tidak ada perbedaan perlakuan antara warga yang terinfeksi varian COVID, varian Delta maupun varian lainnya. Penanganan yang dilakukan tetap sama, Dea. Baik, Tribuners, terkait kasus COVID yang melonjak di Sulawesi Selatan ini, rekan kami sudah melakukan wawancara bersama Andi Sudirman Sulaiman, selaku PLT Gubernur Sulawesi Selatan. Selengkapnya. Kita memang sudah kemarin itu kan kita sudah kejar memang tender dini, sekarang sudah pakai sudah beberapa sudah masuk, dan pada intinya bahwa memang kita harus bergerak cepat sebelum ini kemudian melakukan pembatasan. Jadi kita harus bergerak lebih duluan, termasuk ketika ada kabupaten kota saya juga minta untuk semua proyek strategis lelang dan sebagainya itu didorong cepat dulu. Kalau sudah selesai mereka sudah bisa bekerja, kan bekerja itu tidak harus berkerumun kan. Tapi paling penting pelaksanaan kegiatan administratifnya itu bisa jalan duluan. Kalau sudah selesai lelang, sudah ada pemenang kan sudah nyaman. Kontraktor bisa bekerja kan, bekerjanya juga kan rata-rata konstruksi bukan di kota, banyak kan di daerah, jadi lebih enak. Tapi pengerjaan administrasi di kota, makanya administrasi dikencangkan. Yang kedua, kita juga melakukan persiapan sudah ada. Memang kita tidak pernah tutup ya. Tetap berjalan di sana. Memang kita sudah memang selalu ada, meskipun mengurangi masalah tenaga kita di sana. Tapi sekarang sudah ada lagi yang kita layani 30-an orang. 30 ya? 30. Nah, ini paling tidak memang yang kita lihat kecenderungannya adalah lebih banyak memilih isolasi dibanding rumah sakit. Di rumah sakit juga pun masih kosong ICU ya? Masih kosong ICU sekarang. Artinya memang penyebarannya kencang, tetapi risknya lebih cenderung lebih rendah lah dibanding Delta. Apakah kita melihat akan terjadi penurunan pertumbuhan ekonomi Pak di Sulsel sendiri dengan kondisi yang mulai saat ini, dan bagaimana untuk pergerakan ekonomi kecil menengah? Saya berpikir tidak akan sesignifikan seperti Delta. Saya pikir itu karena kita pengalaman di Delta lebih kencang, justru masif, dan kita tetap bisa tumbuh ekonomi kita. Saya pikir kita insya Allah akan tumbuh juga, optimis ya. Pak, ada potensi peningkatan level PPKM ini Pak? Kalau level PPKM tergantung daripada kebijakan pusat, tapi saya rasa kebijakan pusat itu akan melihat kecenderungan dan risiko terhadap varian. Saya pikir itu. Nanti kita tunggu Bapak, saya belum berikan arahan. Oke, siap. Kabar berikutnya datang dari Bogor, Jawa Barat. Tim pemadam kebakaran sektor Ciumas berhasil mengevakuasi sarang tawon yang berada di rumah warga. Saking besarnya sarang tawon tersebut yang dievakuasi, petugas harus membaginya menjadi 2 agar bisa dimasukkan ke dalam karung. Saat ini kami sudah tersambung dengan Renaldi, jurnalis Tribun News Bogor, yang akan menginformasikan bagaimana
detik-detik petugas pemadam kebakaran ini mengevakuasi sarang tawon di rumah warga. Halo rekan Renaldi. Ya, halo Dea. Rekan Renaldi, bisa Anda informasikan di mana tepatnya lokasi saat evakuasi sarang lebah ini? Ya, jadi lokasi sarang lebah ini tepatnya berada di salah satu rumah warga yang tepatnya berada di Ciherang Heglasari, RT 6 RW 8, Desa Ciherang, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Di situ terdapat sarang lebah yang memang sudah berbulan-bulan ada di dalam rumah warga tersebut, seperti itu Dea. Berapa banyak tim yang diturunkan dari Damkar sektor Ciamas ini, dan apakah mereka memiliki kendala dalam evakuasi sarang lebah tersebut? Ya, jadi yang diturunkan untuk mengevakuasi sarang lebah ini ada 5 petugas Damkar sektor Ciamas diturunkan saat itu, tepatnya setelah warga meminta bantuan kepada Damkar sektor Ciamas ini pada pukul 17.00 waktu Indonesia bagian Barat, dan itu langsung meluncur ke rumah warga dan mengevakuasi. Jadi kendalanya saat itu memang tim Damkar tersebut tidak bisa menjangkau tempat adanya sarang lebah itu. Jadi mereka harus membobol atap dari rumah warga tersebut, seperti itu Dea. Ya, lalu berapa lama tim berhasil mengevakuasi sarang tersebut? Ya, jadi saat itu memang tim Damkar butuh waktu kurang lebih 2 jam. Jadi mereka harus naik dulu ke atap dan membobol genteng serta atap warga. Jadi saat itu memang posisinya berada di sudut rumah, jadi itu kesulitan, jadi cukup kesulitan, jadi butuh waktu sekitar 2 jam dan baru selesai sekitar pukul 22.00 waktu Indonesia bagian Barat, seperti itu Dea. Baik, terima kasih rekan Renaldi untuk laporan Anda dari Bogor. Selamat bertugas kembali. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update siang ini. Lantaran masih di tengah pandemi, kami kembali mengingatkan kepada Anda untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun berada, meski sudah mendapat 2 dosis lengkap vaksinasi. Jangan lupa juga Tribuners saksikan live update Tribun News berikutnya pukul 4 sore di seluruh kanal YouTube Tribun Network. Saya Diamita beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.